Ini ya teman-teman, rice cooker digital merek Yongma, tulisannya E2 atau error. Setelah beberapa menit dicolokkan hidupkan, ternyata setelah kita buka ada kabel yang putus teman-teman, termasuk kabel sensor mengakibatkan dia error. Ikuti caranya, akan saya beritahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Best Electric di channel listrik kampungan. Halo teman-teman, kita akan coba memperbaiki rice cooker merek Yongma, rice cooker digital dengan keluhan ada tulisan E2 teman-teman, ataupun error begitulah kira-kira. Dan ini errornya setelah beberapa menit dicokkan teman-teman. Dan coba kita analisa ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba cokkan ya. Nah, ini belum ada keluar kode error. Coba kita mulai start memasak. Nah, ini jalan nih ya teman-teman. Kita coba buka, kita pegang dulu di dalam. Oh, ini panas nih teman-teman. Kita coba ukur ampernya ya teman-teman, untuk mengetahui apakah prosesnya jalan atau tidak. Biar teman-teman bisa melihat. Ini kalau saya pegang ini memang panas kan begitu teman-teman. Oh, ini hidup nih teman-teman, 2, sekian, artinya 400-an watt dia proses memasak teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ampernya 2,15. Nah, ini panas nih teman-teman, panas. Dan kata si pemilik nanti ada tulisan E2. Ini mati ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih 0,11. Ini mati. Ini hidup lagi. Dia hidup mati. Itu satu pertanyaan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kemungkinan besar ada kabel yang putus. Salah satunya menuju sensornya teman-teman. Ditutup ini ada sensor. Ditutup ini ada sensor. Nanti akan coba kita cek. Bisa juga memang modul yang bermasalah. Dan di sini juga ada untuk elemen pemanas ya teman-teman. Teman-teman bisa sambil melihat ini ya. Di sini tang ampere kita fungsinya untuk mengukur arus. Ini posisi on, posisi hidup. Pemanasnya lagi bekerja nih teman-teman. 2,15. Berarti sekitar 450 watt nih sedang bekerja nih sekarang teman-teman. Sedang bekerja. Ini posisi mati, relaynya memutus. Kenapa demikian? Karena pembaca suhu di sini kemungkinan tidak bekerja teman-teman ya. Dan nanti lama kelamaan juga akan keluar kode E2. Kita lihat, kita tunggu sampai keluar E2 untuk memastikan keluhan dari si pemilik rice cooker. Teman-teman juga bisa sambil lihat nih ya teman-teman. Nah, ini mati ya, 0, sekian. Nah, ini hidup lagi 2, sekian. Kalau teman-teman bisa mendengar ini ya, kalau ada teman-teman yang ingin membuka, mencoba, ini kedengaran cetak-cetaknya, relaynya bekerja teman-teman, pemutus, penghubung dan pemutusnya bekerja, kedengaran kok, kedengaran. Jadi karena teman-teman tidak dapat mendengarnya, cukup melihat ini aja. Ini mati ya teman-teman, memutus. Nah, ini hidup lagi teman-teman, bisa lihat. Di sini masih bekerja. Kalau dipegang di dalam, ini panas nih teman-teman, panas nih teman-teman. Kita tunggu. Teman-teman bisa melihat tang ampernya ini mati. Teman-teman harus bisa menganalisa, dan saya yakin teman-teman yang jauh dari tempat servis ya, mudah-mudahan insya Allah bisa mengerjakannya sendiri di rumah. Dan apabila memang ada tempat servis terdekat, alangkah baiknya bawa saja ke tukang servis. Mudah-mudahan itu tidak fatal kerusakannya. Sambil berbagi rezeki ya teman-teman.
Kita sambil berbagi rezeki. Ini udah keluar nih teman-teman, E2 ya. Kalau dibuka, ini udah panas sekali nih teman-teman, bisa lihat nih ya, uapnya sudah keluar nih teman-teman, tulisannya E2. Oke ya teman-teman, ini sudah memutus, tidak hidup lagi. Teman-teman bisa lihat nih 0,1011 itu harusnya untuk lampu dan komponen lain-lainnya, dan ini tidak bekerja lagi. Tadi kan ini posisi mati, beberapa detik kemudian kan hidup dia 2, sekian. Ini setelah error tidak hidup lagi, pemanasnya tidak hidup lagi. Oke teman-teman ya, ikuti videonya, akan saya jelaskan, akan kita beritahu apa sebab dia E2. Oke ya. Jadi ini kita cabut dulu. Kita cabut terlebih dahulu. Kita cabut ya teman-teman. Langkah pertama ya teman-teman, ini saya lepas dulu ya soalnya biar tidak mengganggu. Langkah pertama teman-teman, fokus ke belakang ini teman-teman. Fokus, kita buka tutupnya. Nah ini dari sini aja sudah nampak ya teman-teman. Di sini kabel seperti ini ya, ada 2 ini teman-teman. Ini untuk elemen pemanas, dan di sini juga ada untuk kabel sensor ya teman-teman. Oke, kita coba buka. Untuk membuka ini teman-teman, jangan lupa di sini juga ada baut ya teman-teman. Ini ada baut. Kita buka. Oke ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa membuka bagian ini teman-teman. Ini lepas dulu ya. Kita lepas dulu. Nah, setelah kita lepas, ini kita coba buka ya teman-teman. Ini gampang kok bukanya. Ini tinggal buka gini. 1, 2, 3. Nah, teman-teman, di sini ya cukup jelas. Sudah pas dugaan kita dan prediksi kita teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih. Ini untuk kabel sensor suhu dan sensor kematangan pada nasi, pada isi rice cooker ini. Kemudian ini untuk elemen pemanas teman-teman, ini juga putus, dan kita akan coba menyambungnya, memperbaikinya. Saya yakin pasti hidup teman-teman, pasti kembali normal. Oke, ini kita cari dulu jalurnya yang ke bawah ya teman-teman. Ini kita buka. Kita buka ya teman-teman. Ini penutup dari bawah, kita buka untuk melihat jalur yang putus teman-teman. Oke, ini kita lepas. Panas teman-teman, panas yang tadi ya, yang kita cokkan. Kita untuk mempermudah ini kita lepas dulu ya, tidak mengganggu pekerjaan teman-teman. Ini dia komponennya ya teman-teman. Kalau dilihat dari fisik belum ada yang bermasalah, tapi ini nih banyak nasi yang kering sudah banyak nih. Nah ini ya teman-teman, ini gelasnya. Ini kabel untuk sensor putus, ini untuk pemanas juga putus 1 ya. Jadi akan kita coba perbaiki teman-teman. Teman-teman cukup menyambungnya, insya Allah akan kembali sehat dan normal. Ini untuk jalur sensor. Oke, kabelnya cukup kira-kira ya, sepertinya masih cukup. Ya teman-teman, kita sambung kembali yang putus.
masukkan ini ya teman-teman, jalur untuk sensor. Ya, sepertinya masih cukup nih teman-teman, panjangnya masih cukup. Jadi ini memang sering putus teman-teman, karena di sini seperti siku ya teman-teman, siku sering tertarik begitu, kira-kira mengakibatkan dia putus teman-teman. Rasanya ini kita sambung aja, kita panjangkan supaya lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih ada frame-nya ya teman-teman, tidak terlalu ketat kabelnya. Kita sambung pakai kabel ini aja teman-teman. Ya, kita sambung nih teman-teman. Ini kita sambung teman-teman. Jika ingin menyoldernya juga lebih bagus ya teman-teman, tapi dengan seperti ini juga sudah oke, insyaallah mudah-mudahan. Oke, ini juga langsung kita sambung aja ya teman-teman, bagian elemen pemanas ini, karena untuk jalur elemen pemanasnya juga butuh satu. Kita sambung. Oke, ini ya teman-teman, kita solder aja biar lebih kuat ya teman-teman. Ini soldernya solder danga-danga ini teman-teman, kebetulan solder kita pas pula posisi rusak. Jadi agak lama nih. Kalau solder yang bagus, cepat nih teman-teman proses soldernya. Ini saya solder supaya tidak gampang lepas ya teman-teman pelintirannya. Artinya tidak di solder pun jika pelintirannya bagus, mudah-mudahan aman. Tapi supaya lebih safety, kita solder saja ya teman-teman. Kemudian kita bungkus pakai isolasi juga boleh, lain sebagainya juga yang lebih merekat juga boleh ya teman-teman. Kita pakai isolasi aja. Ini isolasinya sambil dipadatkan ya teman-teman. Pokoknya dia harus padat supaya tidak mudah lepas
sambil dipencet-pencet nih teman-teman. Ya, kita di jalur pemanas. Ini untuk jalur sensornya ya teman-teman. Isolasi lagi. Ya teman-teman, kemudian kita satukan sebentar, nanti akan kita lepas. Kita masukkan teman-teman. Oke ya, ini untuk jalur sensor, ini untuk elemen pemanas, tutup pemanas ya. Jadi di sini kita sudah lebih leluasa untuk menyambungnya ya teman-teman. Kita sambung dulu yang bagian pemanas teman-teman. Kita sambung terlebih dahulu bagian pemanas. Ini ada kesalahan ini, tidak di jalur semestinya. Teman-teman bisa lihat ini posisi di pernya ya. Sini kan ada kayak seperti karet dia. Jadi kabel itu harus posisinya di situ, teman-teman. Kita coba geser perlahan-lahan. Kita coba buka penutupnya ini ya. Penutup ini. Oke, sudah di posisi. Ya, ini kita langsung baut supaya tidak lepas lagi. Oke. Teman-teman, ini harus kita kasih pengangkat dulu. Karena kabelnya lebih besar teman-teman, jadi agak sulit ya.
sini. Tapi sih harusnya harus ada karetnya ini ya, supaya lebih aman dan terjadi short dia ketika putus. Oke, ini kita masukkan ya, ini teman-teman. Oke, ini kita potong aja karena sudah kepanjangan ya. Kita sambung ya teman-teman. Sambung ini juga, jalur untuk sensornya juga kita sambung. Ya teman-teman, jadi teman-teman jika bingung apakah ada positif negatifnya gitu, takutnya terbalik kan gitu, kira-kira tidak usah khawatir teman-teman. Ini bebas-bebas, mau dia ke kiri ke kanan suka hati teman-teman, mana buat teman-teman nyamannya aja ya. Kita masukkan lagi dari sikunya ini ya teman-teman. Ini agak susah gampang, memang butuh kesabaran. Kalau mau lebih cepatnya memang bisa juga kita lepas ini ya teman-teman. Tapi karena sudah tanggung tadi dari awal tidak kita lepas, kita masukkan perlahan aja. Oke, kita bantu tarik. Oke, ini persambungannya tadi kita masukkan ke dalam aja ya teman-teman. Masukkan ke dalam. Ini tak usah kita potong ya teman-teman. Ini kita potong, kita sambung teman-teman. Ini akan coba kita percepat cara pengerjaannya ya. Maaf bagi teman-temanku yang merasa agak kelamaan dalam pengerjaannya, tapi yang penting pasti dan berhasil, itu yang paling penting teman-teman. Ini kita timpa dulu ya supaya tidak dangak-dangak gitu. Oke ya teman-teman, kita solder pakai solder seadanya. Di solder pun bisa juga ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah terlalu fokus pada soldernya jika memang tidak ada, dan jika menurut teman harus di solder, yang penting ada timahnya ya teman-teman. Teman-teman bisa membakar obeng sampai merah atau besi sampai merah ke kompor. Nah itu juga bisa digunakan sebagai solder darurat ya teman-teman. Oke, kita akan isolasi teman-teman. Dan ini saya pastikan akan berhasil teman-teman. Insya Allah berhasil jika dilihat dari ciri-cirinya teman-teman. Dan jika nanti ini tidak berhasil teman-teman, toh juga dia error, berarti yang perlu kita perhatikan di sensornya bisa juga rusak ya, error teman-teman.
maka kita ganti sensornya ya teman-teman. Juga sudah kita ganti dengan yang bagus. Bisa juga pada modulnya teman-teman, karena biar bagaimanapun sensor itu hanya memerintah, yang melaksanakan itu modul. Sensor memerintahkan untuk memutus atau menghubungkan, yaitu perintah dari sensor. Yang melaksanakan perintah itu adalah modulnya ya teman-teman. Sama juga yang melakukan pekerjaan ini, yang mengisolasi ini tangan saya, tapi yang mengendalikan itu adalah otak saya. Begitu kira-kira ya teman-teman, sederhananya. Teman-teman, ini sudah siap, sudah selesai, sudah siap kita isolasi. Maka kita akan kembali memasang tutupnya teman-teman. Kita coba pasang tutupnya ya teman-teman. Ini dia tutupnya. Kita coba pasang. Ini untuk elemen pemanas. Coba jepitkan dulu di sini teman-teman, tempatnya. Oke. Ini untuk sensor. Oh, ini kita turunkan ke bawah. Persambungannya masih di sini. Rapikan, kemudian kita pasang tutupnya teman-teman. Kita pasang tutupnya. Sebenarnya kalau mau dicoba terlebih dahulu boleh, tapi karena saya sudah begitu yakin ini berhasil, maka langsung saya isolasi teman-teman, langsung saya packing. Baut. Oke. Ya. Kemudian sepertinya adapternya yang lepas. Oh, tidak, ini bagian tutup. Kita pasang dulu tutupnya ya teman-teman. Oke, ini bagian tutup sudah selesai. Sekarang ini bagian depan ini teman-teman. Ya, pasang. Bagian tutup sudah selesai. Kita bagian belakang nih teman-teman. Ini bagian belakang kita masukkan. Oke, dan akan kita baut nih teman-teman. Oke, kemudian kita lepas. Kemudian
banyak kali nih teman-teman nasi yang sudah kerak. Oke, ini kita pasang. Oke, kita packing. Kemudian kita baut ya teman-teman. Kemudian kita baut. Oke. Kemudian oke ya teman-teman, sekarang sudah siap. Ini sudah diisolasi sama si pemilik, mungkin barangkali ini sering lepas-lepasnya teman-teman, makanya diisolasi ya. Oke, kita akan coba mulai, apakah sudah normal atau belum.